Di antara luka-luka yang ditorehkan kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luka yang bukan di tubuh melainkan di hati dan kehormatan, adalah kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sebagaimana termaktub dalam Sahih Bukhari tentang suatu hari yang sunyi di Masjidil Haram. Hari itu matahari Mekkah memancar garang di langit, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah berdiri di hadapan Ka'bah menegakkan salat dengan khusyuk. Wajah beliau tunduk dalam sujud, dahi beliau menyentuh bumi yang kering, tetapi di sanalah bumi itu menjadi saksi bagi rahmat yang turun dari langit. Sementara itu, di sudut lain masjid duduklah Abu Jahal bersama para pembesar Quraisy, kaum yang pongah dengan kehormatan palsu, yang buta oleh kesombongan dan kekuasaan. Ia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tatapan yang dipenuhi kebencian, lalu berkata dengan suara serak dan penuh keangkuhan, "Ala rajulun yaqumu ila farthi jazuri bani fulan fayulqihi ala Muhammad wa huwa sajid." Tidakkah ada di antara kalian seorang lelaki yang berdiri, lalu mengambil kotoran isi perut unta milik Bani Fulan dan melemparkannya ke atas Muhammad ketika ia bersujud? Ucapan itu disambut dengan tawa kasar, penuh ejekan dan tipu daya. Maka berdirilah Uqbah bin Abi Mu'id, seorang yang hatinya lebih busuk dari kotoran yang hendak dibawanya. Ia bergegas ke tempat penyembelihan, lalu mengambil segumpal isi perut unta, basah, berbau menjijikkan, kemudian membawanya kembali ke masjid dengan langkah congkak. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tenggelam dalam sujudnya di hadapan Rabb semesta alam, Uqbah melemparkan najis itu di atas punggung beliau yang suci. Tawa pun pecah dari mulut-mulut para pendusta. Mereka tertawa sampai membungkuk, saling menepuk bahu, puas melihat kehinaan yang mereka kira kemenangan. Namun, tak seorang pun dari kaum muslimin yang ada di sekitar itu mampu bangkit. Mereka adalah orang-orang lemah, tiada kekuatan kecuali iman. Mereka menunduk, menahan air mata, dan membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersujud, tidak karena tidak ingin menolong, tetapi karena tak sanggup menentang kebiadaban para penindas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tetap dalam sujudnya, tidak bergerak, tidak bersuara, seolah bumi memeluk wajahnya dan langit menahan napasnya. Hingga tiba-tiba dari kejauhan datang seorang anak perempuan kecil, Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan napas terengah dan mata yang berkaca. Tatkala ia melihat ayahnya yang mulia diperlakukan sehina itu, wajahnya berubah merah, air matanya jatuh tanpa suara. Ia menyingkirkan kotoran najis itu dengan tangan mungilnya dan melemparkannya jauh dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menegakkan ayahnya dengan penuh kasih dan gentar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya, beliau menatap langit, wajahnya bersih dari kemarahan, namun matanya menyala dengan ketegasan yang diilhami langit. Lalu beliau mengangkat tangannya dan berdoa dengan suara yang dalam, mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Allahumma alaikal mala'a min Quraisy. Ya Allah, binasakanlah para pembesar Quraisy. Beliau menyebut satu persatu nama mereka, orang-orang yang bersekongkol dalam kebiadaban itu, lalu diam sejenak, seolah menyerahkan perkara mereka kepada keadilan langit. Dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dengan penuh keyakinan dan kesaksian iman, "Fara'aituhum qutilu yauma Badr."
Aku sendiri melihat mereka terbunuh pada hari Badar." Ucapan itu keluar bukan sebagai kabar biasa, tetapi sebagai sumpah kebenaran sejarah bahwa doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggantung di langit tanpa jawaban. Mereka yang dahulu menertawakan sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kini terbaring di tanah Badar. Wajah mereka menelungkup pada bumi yang dulu mereka injak dengan sombong, dan Allah menampakkan kepada mata sahabat-sahabatnya bagaimana doa seorang nabi menjadi pedang tak terlihat, menebas keangkuhan para pembangkang. Dan tiada berhenti sampai di sana, Abu Jahal dengan kesombongannya yang tiada batas suatu hari membeli beberapa ekor onta dari seorang lelaki Arab pedagang bernama Al-Irashi. Setelah barang itu diterima, ia menolak membayar harganya. Ia menipu, menunda, dan menghinakan lelaki itu. Maka datanglah Al-Irashi ke Mekah membawa kepenatan dan kesedihan di wajahnya. Ia berdiri di hadapan majelis kaum Quraisy dan berkata, "Ya ma'syara Quraisy, inna li ala Abil Hakam ibni Hisham thamana ajmalin ibta'aha minni wa qad matalani bihaqqi fa'u'inuni alaih." Wahai sekalian kaum Quraisy, aku mempunyai piutang atas Abul Hakam bin Hisham, yakni Abu Jahal. Ia telah membeli beberapa ekor unta dariku, namun menolak membayar harganya. Maka tolonglah aku mendapatkan kembali hakku. Mendengar perkataan itu, kaum Quraisy pun saling berpandangan, lalu tertawa kecil, mempermainkan penderitaan lelaki itu dengan nada sinis dan pandangan yang syarat ejekan. Salah seorang dari mereka berkata, "Intolik ila Muhammad, fasayunsifuka minhu." Pergilah engkau kepada Muhammad, dialah yang akan menolongmu mendapatkan hakmu darinya. Yang lain menimpali sambil tertawa, "Idhab ila Muhammad ibni Abdullah, fa innahu yaqdi bainan nas bil adl." Benar, pergilah kepada Muhammad bin Abdullah, bukankah dia yang mengaku membawa keadilan di antara manusia? Ucapan itu mereka lontarkan bukan karena kejujuran, melainkan karena ejekan. Mereka tahu betul bagaimana permusuhan Abu Jahal terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ingin menjadikan hal itu bahan olok-olok. Namun lelaki Al-Irashi itu polos, lurus hatinya, percaya pada kata-kata mereka. Ia tidak tahu bahwa senyum mereka bukan tanda kasih, melainkan tawa iblis yang menyembunyikan tipu daya. Maka berangkatlah ia melangkah menuju rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langkah seorang yang tertindas, namun tanpa ia sadari ia sedang menuju gerbang keadilan langit. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan yang disertai keagungan berkata padanya, "Imshi ma'i fa inni sa'u'inuka ala Abil Hakam." Mari, berjalanlah bersamaku, aku akan menolongmu menagih hakmu dari Abul Hakam. Beliau berjalan bersamanya, satu langkah Nabi yang dituntun oleh cahaya, dan satu langkah lelaki Baduy yang tak tahu bahwa bersamanya kini berjalan manusia paling mulia di bumi. Tatkala mereka sampai di depan rumah Abu Jahal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu dengan tenang. Dari dalam terdengar suara kasar, "Man hadza?" Siapa di luar sana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Muhammad." Maka seketika wajah Abu Jahal berubah pucat pasi, darahnya berhenti mengalir dan seluruh tubuhnya menggigil. Ia keluar dengan langkah berat, matanya menunduk, suaranya gemetar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatapnya, bukan dengan ancaman, bukan pula dengan kemarahan, tetapi dengan wibawa seorang nabi yang dilindungi Rob semesta alam. Beliau bersabda, "I'ti hadza haqqah." Berikanlah kepada lelaki ini haknya.
Dan tanpa bantahan, tanpa alasan, tanpa tunda, Abu Jahal segera masuk ke dalam, mengambil harta itu, dan menyerahkannya kepada Al-Irashi dengan tangan gemetar. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling dan meninggalkan tempat itu, kaum Quraisy pun segera berdatangan kepada Abu Jahal. Keheranan dan cemas, mereka berkata, "Wailaka ya Abal Hakam, ma ra'ainaka sana'ta mithla ma sana'ta al-yawm, tuti'u Muhammadan hadhihi ta'ah." Celaka engkau, wahai Abul Hakam. Kami belum pernah melihatmu seperti hari ini. Engkau tunduk begitu saja kepada Muhammad, musuh besarmu itu. Abu Jahal menatap mereka dengan wajah ketakutan, lalu berkata, "Wailakum, wallahi, ma huwa illa annahu daraba ala babi wa sami'tu sawtah, famuli'tu ru'ban, wa inna fawqa ra'si fahlan minal ibil, ma ra'aitu mithlah, law abaitu la akalani." Celaka kalian, demi Allah, tidaklah aku melakukannya karena kerelaan. Ketika ia mengetuk pintuku dan aku mendengar suaranya, dadaku tiba-tiba dipenuhi ketakutan yang luar biasa, seolah di atas kepalaku berdiri seekor onta jantan raksasa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seandainya aku menolak perintahnya, niscaya binasalah aku di bawah injakannya. Demikianlah wibawa kenabian yang tidak membutuhkan pedang, tidak dengan ancaman, tidak dengan senjata, tetapi dengan haibah, kewibawaan yang Allah tanamkan dalam hati para musuhnya. Dan kelak Abu Jahal itu yang menggigil di depan pintu rumahnya sendiri akan berakhir di lembah Badar, tenggelam dalam darah dan kehinaan. Sementara nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka hina terangkat ke langit, menembus abad dan diulang di setiap azan, di setiap bumi tempat manusia bersujud. Sallallahu Alaihi Wasallam.